Halo. 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 Yo, assalamualaikum, abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sana, bang? Alhamdulillah wa syukurillah. Semua baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Jadi begini, bang. Di video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang adanya bencana-bencana yang akhir-akhir ini semakin mengguncang dunia, bang. Dari Los Angeles, Amerika, sampai dengan di Nusantara pun hari ini masih banyak yang merasakan begitu banyaknya bencana seperti banjir di berbagai tempat di Nusantara ini. Mungkin bang bisa menjelaskan bagaimana bencana-bencana ini, bang? Apakah ada keterkaitannya dengan sosok Satrio Piningit atau Imam Mahdi, bang? Iya. Ini yang menurut spiritual yang saya jalani. Bencana-bencana yang sekarang telah terjadi di seluruh belahan bumi yang sekarang kita lihat atau kita amati, itu adalah tanda-tanda awal untuk kemunculan Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Karena bencana ini merupakan suatu pertanda akhir zaman yang mulai akan menjadi suatu kode alam bahwa manusia harus bersiap untuk memperbaiki diri, karena apa yang dinubuatkan dalam kitab-kitab awal itu sudah mulai kelihatan. Tanda-tanda kiamat sugra atau kubra sudah mulai kelihatan. Di antaranya ialah mulai menghijau Arab Saudi yang tadinya tandus. Itu tanda-tanda, termasuk tanda-tanda besar. Jadi Satrio Piningit ini dia akan turun, atau Imam Mahdi ini akan turun sesuai dengan nubuat dari agama-agama. Dia akan turun untuk memberantas kezaliman di muka bumi ini dan melakukan aturan dunia setelah memberikan peringatan bahwa sedikit lagi apa yang dijanjikan dalam rukun Islam, yaitu terjadi hari akhir, akan segera tercapai. Begitu bang yang saya tanggap. Akan menjadi nyata begitu ya, bang ya? Iya. Jadi bang, fenomena-fenomena alam yang terjadi di berbagai belahan dunia, juga di Nusantara ini, sebagai tanda akan munculnya sosok pemimpin akhir zaman itu ya, bang? Iya. Karena yang saya tanggap ini, yang kita alami sendiri di Nusantara ini, 10 tahun yang berlalu itu, banyak kejaliman-kejaliman yang mementingkan golongan-golongan, bahkan mereka sampai membangun suatu kerajaan-kerajaan kecil buat mereka. Ini kan menandakan bahwa sifat-sifat seperti ini akan bertanda bahwa akan muncul Imam Mahdi untuk membersihkan perbuatan-perbuatan manusia yang menjadi sesuatu yang sangat merugikan orang-orang banyak. Makanya dengan hadirnya Imam Mahdi ini,
akan memberantas kezaliman di muka bumi ini dan menegakkan kebenaran yang pernah dijalani oleh baginda, yaitu Muhammad SAW itu. Dia diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia dan menegakkan hukum dunia. Itu yang saya tangkap, Bang. Baik, Bang. Kalau satu peningit Imam Mahdi menjalankan tugas, menjalankan misi seperti apa yang dijalani oleh baginda Nabi, di sini, Bang, barangkali bisa dijelaskan kenapa Nabi Muhammad dikatakan sebagai Nabi akhir zaman atau Nabi penutup. Kenapa juga masih ada lagi utusan-utusan lain seperti Satyo Piningit atau Imam Mahdi itu, Bang? Barangkali bisa dijelaskan, Bang. Silakan, Bang. Ya. Karena Nabi Muhammad itu dia menjalani suatu perjalanan awal akhir. Ya, dia bisa dikatakan awal, dia juga bisa dikatakan akhir. Cuma dia hadir di akhir zaman bahwa kenapa Nabi Muhammad dia menutup semua kenabian? Karena hanya dialah manusia yang pertama dilahirkan, diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kekasihnya atau Nur Muhammad itu. Nah, jadi setelah dia diproses, dia menjadi manusia terpilih yang telah dinubuatkan tentang Allah Muhammad itu, penciptaan yang pertama. Itu Nur Muhammad itu dia tajali bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam suatu pembahasan tentang Islam di kalimat dua syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah suatu jati diri dari manusia itu tersebut. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini adalah gambaran jati diri manusia adalah jasad dan ruh. Kenapa Nabi Muhammad dia menutup kenabian? Karena Nabi Muhammad itu dia menjalani proses dari pencarian Nabi Ibrahim sampai pencarian nabi-nabi. Ya. Jadi Nabi terakhir ini karena dia yang mengembang amanat dari syariat, tarekat, hakikat, marifat, dan marifatullah. Semua ilmu dari kitab-kitab yang dia jalani dalam perjalanan dia semasa hidupnya, itu dia membawa semua kitab-kitab yang pernah, yang awal itu dari Taurat, Zabur, Injil, bahkan semua aturan-aturan adat di masa lampau. Makanya dia menutup itu karena dia telah dikukuhkan sebagai Nabi dan Rasul sesuai dengan ilmu yang dia dapat dari Allah. Jadi semua clear. Jadi tidak ada lagi Nabi setelah dia. Tapi kenapa ada di akhir zaman ini disebut adalah Imam Mahdi? Karena Imam Mahdi itu adalah jati diri yang sesungguhnya dia. Karena kemarin ilmu-ilmu yang dia sebarkan itu tentang marifatnya itu dia cuma sampaikan kepada, dia titipkan kepada 4 sahabat Nabi itu, yaitu Ali, Utsman, Abu Bakar, dan Umar. Makanya sekarang di akhir zaman ini dia sampaikan, dia akan utus Imam Mahdi untuk menyampaikan itu agar umat ini semua menjadi umat akhir zaman ini, mau dia pun Kristen maupun dia Islam, Buddha atau Hindu, itu bisa mendapat pelajaran dari ilmu tersebut. Karena
Semua pelajaran mau jadi dewa, mau jadi nabi, mau jadi Tuhan, itu yang pernah dijalankan dalam agama-agama itu semua ada dalam yang namanya ilmu marifat itu. Itu yang saya tahu. Oke, Bang. Tadi Bang menyinggung tentang makrifat. Tentang ilmu makrifat, ilmu ini Bang, barangkali kalau dilihat ketertarikan umat di zaman ini, khususnya Muslim, hanya sebahagian kecil untuk mempelajari ilmu makrifat ini. Apa persoalannya, apa penyebabnya sehingga hanya sebahagian kecil saja yang bisa menggali tentang ilmu yang namanya makrifat atau ilmu tasawuf itu, Bang? Ilmu marifat ini sesungguhnya ilmu yang dirahasiakan oleh Allah, yang disampaikan kepada kekasih-kekasihnya, yang telah diproses oleh kegaiban. Contohnya, ilmu marifat ini diberikan kepada nabi-nabi, kepada wali-wali, atau raja-raja yang ada di Nusantara ini. Jadi ilmu ini memang sangat sukar untuk didapat, kecuali orang-orang yang merupakan titisan atau titipan daripada manusia awal atau nabi atau para raja tadi atau para wali itu. Maka ilmu ini dia akan wujud kepada orang-orang yang saya bilang tadi itu, manusia titipan atau titisan itu. Ya. Jadi memang sangat sulit, karena pembahasan ini dari ilmu marifat ini, dari kita, Tuhan itu siapa, manusia itu siapa, itu semua dibahas dalam ilmu marifat. Dan ilmu marifat ini adalah suatu ilmu rahasia yang dirahasiakan oleh Allah, yang akan diberikan kepada kekasih-kekasihnya, yang mengembangkan amanat, yang menjadi khalifah yang sejati di muka bumi ini. Itu yang saya tanggap, Bang. Baik. Jadi, Bang, ada banyak pihak atau banyak kalangan yang menganggap atau memandang ilmu tasawuf atau makrifat ini, ilmu ini bukan berasal dari ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi, Bang. Seakan-akan mereka memandang ilmu tasawuf atau makrifat itu bukan ajaran Rasulullah. Jadi, Bang, barangkali bisa menjelaskan kenapa sampai seperti itu, Bang? Marifat ini adalah inti dari ilmu. Nabi Muhammad dipahamkan dengan marifat. Karena marifat ini adalah mengenal Allah. Iya. Mengenal Allah dan menjadi kekasih Allah. Jadi sebelum kita menjalani spiritual yang kita mencari Allah atau ingin bertemu Allah, kita harus mengenal Allah, siapa itu Allah. Ya. Karena marifat ini adalah ilmu untuk mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, maka kita akan melakukan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Dalam marifat ini, kajian-kajiannya ini sangat rumit, karena terdiri dari semua yang ada di alam ini, dia mengandung dan dikandung. Seperti Al-Quran itu yang disebarkan di muka bumi ini berjumlah 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat itu adalah yang tersurat. Sedangkan yang tersirat ini ada 10 juz yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang ada pada diri manusia, terletak pada tubuh manusia ini. Itu yang sangat sulit dipahami.
Iya, kecuali orang-orang yang Allah tunjukkan, Allah berikan petunjuk, baru bisa membuka rahasia daripada ilmu-ilmu tersebut. Allah berfirman, apabila Al-Quran atau rahmat Allah ditulis dengan semua tintanya air yang ada di muka bumi ini, bukunya adalah daun-daun yang ada di muka bumi ini, dia tidak akan memuat Al-Quran. Itu kan bertentangan dengan akal. Iya. Karena Al-Quran Istanbul saja yang kecil itu, kecil saja itu bisa ditulis tanpa dengan tinta yang sedikit saja. Kenapa sampai bahasa itu bisa dikatakan bahwa semua air yang ada di muka bumi sebagai tintanya, dan semua daun-daun pohon yang ada di muka bumi ini sebagai bukunya, dia tidak akan memuat Al-Quran. Dan ini adalah rahasia. Baik, berarti kalau ilmu marifat itu bisa dikatakan ilmu yang rumit ya, ilmu yang tidak semua orang bisa mempelajarinya. Kira-kira seperti itu Bang ya? Iya. Ya, karena ilmu marifat ini, dia bagaimana manusia itu bisa mengenal dirinya. Sedangkan manusia ini penuh dengan kotoran yang namanya tai. Tai mata, tai hidung, tai gigi, tai telinga, tai kuku, tai ketiak, bahkan tai yang di dalam tubuhnya itu. Bagaimana bisa bersih, Bang? Ya, sedangkan Allah itu maha suci. Ya, kita harus tahu itu. Itu inti awal untuk bagaimana kita bisa melakukan ajaran Tuhan itu atau perintah-perintah Allah itu. Kalau tidak memakai itu, mengetahui itu, batal. Karena bagaimana kita mau berhadapan dengan yang suci, jelas tidak akan nyambung, jelas tidak bisa menyatu, ya, jelas tidak akan masuk di dalam perjalanan itu. Itu yang saya tanggap, Bang. Maksudnya untuk menyembah Tuhan itu barangkali harus dengan pembersihan diri lebih dulu. Kira-kira seperti itu Bang ya. Sehingga ada syarat tertentu yang dianjurkan bagi kalangan muslim agar ibadahnya, amalnya bisa diterima. Kira-kira seperti itu. Iya kan Bang? Iya, ini saya bahas satu saja tentang ilmu istinja. Dia katakan bahwa ilmu istinja ini doanya seperti ini. Waktu kita mandi itu kita tiup di air. Jadi batanya seperti ini, Bang. Waktu kita mandi saja itu kita baca di air itu, kita berniat bahwa air yang saya mandi ini air dari surga Firdaus. Air ini akan memandikan tubuhku. Tubuhku memandikan hatiku. Hatiku memandikan nyawaku. Nyawaku memandikan rahasiaku. Dengan air cahaya ini, jadikan aku mulia seperti mulianya malaikat Jibril, Israfil, Israel, Mikail, wali-wali Allah, Rasul Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Baru kita mandi. Itu yang saya dapat. Jadi ini istinja ini harus kita bersihkan diri, zahir maupun batin. Baru kita mulai ibadah. Seperti Allah dia berfirman, ya itu rukun Islam itu. Berarti ini istinjanya secara hakikat barangkali ya Bang ya. Ya, itu baru istinja hakikat. Masih ada istinja marifat. Ya. Tapi ya itu yang saya bilang hakikat tadi itu. Kita harus mandi, bersihkan tubuh. Nanti setelah kita bersihkan tubuh ini yang saya lihat itu ya, intinya kalau kita mau betul-betul bersungguh-sungguh untuk menjadi kekasih Allah ya, kita harus berzikir. Oke, baik, ada tangkap. Maksudnya kalau istinja secara syariat itu tujuannya adalah untuk membersihkan diri zahir
Kira-kira seperti itu ya, Bang? Ya. Nah, tapi untuk membersihkan diri batin yang sifatnya tidak kasat mata itu, dia menggunakan istinja khusus barangkali ya, Bang? Kira-kira begitu. Ya. Nah, Ya. jadi istinja khusus ini yang dikatakan sebagai istinja secara makrifat. Kira-kira begitu ya, Bang ya? Ya, istinja secara marifat. Karena marifat ini adalah istinja yang betul-betul asal muasal diri manusia tersebut. Ya, karena diri manusia dari Allah, maka itu istinja untuk bagaimana bisa mencapai bersanding dengan Allah itu, menjadi kekasih Allah. Itu istinja marifat asal muasal. Jadi itu yang saya jelaskan. Memang ilmu marifat sulit sekali, Bang. Baik, saya sudah tangkap. Maksudnya maksud Abang. Jadi Bang, barangkali Abang bisa menjelaskan kenapa ilmu makrifat itu begitu sulit untuk bisa dipahami, Bang. Mungkin bisa dijelaskan, Bang. Iya, karena saya pernah dengar Abu Bakar, dia berkata, apabila ilmu ini diberikan kepada orang yang bukan merupakan kepunyaan atau merupakan miliknya, maka sesungguhnya darah halal diminum, dagingku halal dimakan. Kenapa? Karena ilmu ini cobaannya sangat besar. Iya. Kecuali orang-orang terpilih baru dia mampu. Karena ilmu ini cobaan dia bisa gila, dia bisa bodoh, bahkan dia bisa bunuh diri. Iya, karena itu guncangan. Bahkan Allah dia pernah katakan bahwa kalau ilmu ini diperuntukkan, ya, ditaruh di bumi itu akan hancur. Ya. Kalau dia taruh di laut itu akan terbelah. Ya. Kalau dia taruh di gunung kan akan hancur. Ya, tapi karena ilmu ini ditaruh di kebodohan manusia, makanya manusia dia bisa mau menerima. Ya, tapi itu untuk manusia-manusia pilih, manusia-manusia insan kamil itu. Makanya Imam Mahdi ilmu ini yang dia bawa. Karena ilmu ini kalau orang mampu dia bisa abadi. Ya. Itu yang saya tanggap. Itu yang saya tahu, Bang. Baik, Bang. Kalau berbicara tentang ilmu tasawuf atau ilmu makrifat, sebelum adanya media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, dan lain-lain itu, Bang, kiranya sepertinya ilmu ini dulu tidak terlalu disebarluaskan ya, Bang, ya? Iya, karena ilmu ini itu hanya orang-orang tertentu yang memilikinya. Ya. Terutama orang-orang kerajaan, orang-orang itu dulu dia masuk di marifat adat. Jadi marifat adat ini orang-orang yang awal itu mereka pakai marifat adat. Tapi karena agama Allah adakan agama, terutama agama Islam itu yang membawa ilmu ini, itu dia masuk lagi di marifat agama. Jadi marifat agama dengan marifat adat ini sejalan. Ya. Sejalan. Jadi kalau orang mau pelajari itu harus dia masuk dalam marifat adat atau marifat agama. Dia harus sinkronkan kedua itu. Karena dua-dua itu sejalan. Tidak bertolak belakang. Bagi orang yang sudah mencapai. Kalau orang belum mencapai ini, dia seakan-akan marifat agama dan marifat adat ini bertolak belakang. Ya, tidak nyambung. Tapi kalau orang sudah mencapai,
mereka adalah saling menunjang. Karena ada kelebihan di marifat agama, ada kelebihan di marifat adat. Ya, begitu. Itu yang saya tanggap itu. Baik Bang, berarti satu piningit atau Imam Mahdi itu ilmu yang dibawa oleh beliau tidak lain adalah makrifat tentangnya. Iya, karena ilmu marifat ini ilmu kenabian. Iya. Ilmu kenabian, atau ilmu kewalian, atau ilmu para sufi. Ya. Tapi ya itu yang saya bilang tadi itu, yang memiliki di muka bumi ini, itu yang saya bilang. Kecuali orang-orang yang menjadi manusia persiapan, manusia utusan, baru dia bisa memiliki ilmu ini.